Oke, kita akan lanjutkan lagi belajar Swift dasar ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang set ya. Tadi kan kita udah belajar tentang array ya di Swift. Kita lanjutnya belajar set. Jadi si penyimpanan set ini harus menyimpan tipe yang sama dalam sebuah koleksi, tapi dia sifatnya tidak definisinya tidak terorder gitu ya. Jadi kita akan bisa menggunakan set untuk data yang seperti array gitu, di mana order itemnya atau maksudnya itu apa ya, indeks itemnya itu tidak begitu penting ya. Jadi ketika kita membutuhkannya itu tidak melulu harus memperhatikan indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan sebagainya gitu. Nah, si set ini sangat menarik sekali ya. Eh, untuk datanya, tipenya yang bisa dihandle itu ya sama seperti pada umumnya, yaitu ada string, ada integer, ada double, ada bool gitu ya dan sebagainya. Nah, contohnya ya, saya akan bikinkan sebuah set yang sifatnya empty atau kosong ya. Contohnya terus gini ya, dia kosong ya. Ini ya set gitu ya, ini set gitu. Lalu kita pakai seperti ini. Contohnya saya bikinkan set karakter gitu ya. Ya, seperti ini ya. Nah, kalau kita cetak itu si letter ini kan dia kosong ya, karena dia belum punya data sama sekali ya. Jadi ketika kita cetak count-nya adalah 0 gitu ya. Nah, kemudian kita akan saya tambahkan di sini di bawah aja. Nah, saya akan menambahkan data di letter karakter ini ya, yaitu pakai insert ya, insert ya A gitu ya contohnya. Nah, inserted true member after insert adalah A ya. Sekarang dia udah nambah 1. Dan kita tambahkan lagi misalnya insert to B. Nah, kita udah berhasil menambahkan B. Sekarang letter udah punya 2 data. Nah, kita juga bisa menambahkan si set ini ya, set ini dengan array literal. Wah, contohnya gimana? Menarik sekali ini. Contohnya seperti ini ya, favorit ya. Jadi si variabel favorit generis ini dia tipenya set ya. Kemudian datanya adalah string ya. Itu isinya adalah array ya. Misalnya genre rock, ada klasik ya, sama nih hip hop gitu ya. Saya udah punya data set ya, ini ya, favorite change ya, seperti ini. Set string ya, ada rock, klasikal, ada hip hop. Nah, kalau kita lihat ini dia akan acak tuh kan, hip hop yang taruh di belakang dia maju ke depan gitu ya. Rock yang harusnya di awal dia di tengah, klasikal yang harusnya di tengah dia di belakang. Itu yang dimaksud dengan unordered. Nah, sedangkan kalau array tadi kan kita ketika kita masukkan rock ya, dia rock klasikal hip hop ya. Rock itu kan di indeks ke 0 ya. Klasikal di indeks 1, hip hop di indeks ke 2 gitu. Dia ngurut gitu. Nah, sedangkan kalau si set ini tidak ya. Bedanya seperti itu. Oke, kita juga bisa menghilangkan ini ya, tanpa string juga bisa, langsung saja set gitu, rock, classical, hip hop, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba mengakses dan memodifikasikan si set ini. Ya, sekarang kita coba print dulu si favorit gens ini count-nya berapa? Ya, 3 ya. Kita punya 3 data di sini. Lalu kita juga bisa ngecek apakah data ini kosong atau enggak pakai if else ya, sama ya. If favorite genres is empty ya, cek ya.
print kosong, lalu jika ada maka ada data. Oke, ada data ya, karena kita punya 3 data. Nah, ini fungsi SMT ini digunakan untuk mengecek apakah si set ini mempunyai data atau enggak. Itu ya. Lalu kita juga bisa menambahkan data baru ya menggunakan function insert ya, seperti itu, seperti array. Sini coba saya masukkan data baru ya, favorite genres dot insert ya, saya sukanya jazz ya. Nah, sekarang dia udah masuk, jazz udah masuk, sekarang udah ada 4 data ya, 1 2 3 4 gitu ya. Oke. Kemudian kita juga bisa menghapus si set ini, langsung nembak isinya. Contohnya kita udah insert jazz, kemudian kita hapus remove, tiga ya. Jadi karena kita udah menghapus si klasikal, jadi datanya tinggal rock, hip hop, dan jazz ya. Jadi 3 data itu untuk insert berdasarkan data apa yang akan kita hapus. Kemudian kita juga menggunakan remove untuk menghapus data mana yang, contohnya saya menghapuskan data klasikal, ya udah data klasikal ini terhapus kayak gitu. Oke, kita juga bisa melakukan cek ya pakai contains ya. Misalnya kita ngecek nih if favorite gens contains apa, misalnya jazz gitu ya, ya ada gitu, tidak ada, coba ada ya. Jadi kita ngecek apakah si set favorite gens ini memiliki data yang namanya jazz. Kalau ada, cetak ada. Kalau enggak, maka cetak tidak ada. Gitu ya. Itu pakai konten. Konten itu untuk mencari secara spesifik nilai. Kita juga bisa mencetak set ya, pakai for biasa ya, for favorite gains. Nah, kita cetak print gain. Oke, ya. Ya, yang cetak adalah jazz, rock, dan hip hop. Lalu kita juga bisa melakukan sorting ya, sorted gitu ya. Kan tadi kan ada seperti ini ya. Kita juga bisa melakukan sorting. Nih, si gens-nya itu kita sorting ya. Sort gitu. Ya, sifatnya adalah ascending ya. Kan ada H I J K L E ya kan, H J baru R ya. Kita bisa melakukan sorting berdasarkan ascending. Nah, si performa set operation ini kita bisa menggabungkan ya, namanya tuh set operation. Ada beberapa penggabungan, ada intersection, ada symmetric difference, ada union, ada subtracting ya. Kita bisa menggunakan intersection itu untuk membuat sebuah set baru yang isinya itu adalah nilai value yang ini. Saya coba contohkan seperti ini aja. Seperti ini ya.
set intersection Swift ini ya maksudnya. Ini ya, maksudnya adalah sini ya. Jadi kita bisa menggunakan apa si di set ini ya, ada intersection, ada symmetric difference, kemudian union, ada subtracting ya. Itu ada 4 macam contohnya seperti itu. Kalau kita praktekkan itu, kita hapus dulu yang ini ya. Kita misalnya punya data odd digit ya, itu tipenya set, itu nilai arraynya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Kemudian kita juga punya even digits ya, dia juga tipenya set, itu isinya adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Lalu ada single ada 2, 3, 5, dan 7 ya. Jadi saya punya 3 data seperti ini. Ada odd digit, even digit, sama single digit prime number ya, data array yang kita bikin jadikan set seperti ini. Nah, ketika kita menjalankan operasi ini ya, union dulu deh, union ya. Odd digit kita unionkan dulu, kita gabungkan union dengan apa? Dengan even digit. Lalu kita sortingnya. Kita cetak dulu. Jadi gabung ya, 0 kan? Jadi gabung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya, 0, 1, 2. Nah, ini namanya performing operation pakai union antara dua buah set. Oke. Kita juga bisa menggunakan intersection, digit dot intersection ya. Intersectionnya apa? Even digit ya. Kita sorting lagi ya, seperti ini. Kosong ya, nggak ada ya. Kan tadi kita udah lihat bahwa si intersection ini dia akan mengambil data tengah di antara dua data himpunan seperti ini ya. Ini ya, intersection. Nah, karena si A dan B itu kita intersection kan, ternyata dia tidak punya data yang sama. Benar nggak sih? 1 di sini nggak ada, 3 di sini nggak ada, 5 nggak ada, 7 nggak ada ya. Karena di sini tidak memiliki data himpunan dari satu sama lain, makanya si intersection ini kosong. Tuh. Lalu kita coba bisa pakai subtracting ya, digit dot subtracting ya, pakai subtracting ya dari single digit prime numbers ya, kita sorting ya. Nah, munculnya adalah angka 1 dan 9 ya. Ini pakai subtracting ya. Kalau si subtracting ini kan ini ya, jadi kayak left join lah, left join kalau di MySQL. Lalu kita juga bisa symmetric difference ya, digit dot symmetric difference dari single prime number, kemudian kita sorted gitu ya, 1, 2, dan 9. Oke ya, 1, 2,
9. Ini maksudnya kalau simetrik itu ini. Ya, antara himpunan A dan himpunan B itu kita ambil yang sebelah sini dan sebelah sini. Gitu ya. Terus apalagi kita bisa sepertinya udah cukup nih untuk belajar set ya. Jadi sebenarnya kita bisa lanjut tentang dictionary, tapi nanti kan saya buatkan dalam video berbeda tentang dictionary. Jadi itu ya penggunaan set di Swift ya. Kalau set itu berarti sifatnya dia tidak terorder atau unordered list, itu bedanya. Bedanya dia akan ngacak, dia tidak membutuhkan indeks data-data yang tidak perlu diindeks. Oke ya, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut lagi di belajar tentang dictionary. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.